Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Hardianti, NIM saya 1914200085. Di sini saya dari kelas PBS 6C. Saya akan menjelaskan tentang sengketa serta proses penyelesaian sengketa dan konflik. Yang pertama, pengertian sengketa. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Istilah konflik dan sengketa seringkali dipakai sebagai suatu padanan kata dan dianggap mempunyai makna yang sama. Konflik merupakan bagian dari proses sengketa karena proses konflik mencakup tahapan potensi konflik. Namun, penggunaan istilah sengketa seringkali dipersamakan dengan konflik, yaitu suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan diperlakukan secara tidak adil. Yang kedua adalah proses penyelesaian sengketa. More menyebutkan bahwa model penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat digambarkan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang disengketakan para pihak. Dean Gepruit dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang strategi penyelesaian sengketa konflik, yaitu yang pertama contending atau bertanding, yielding atau mengalah, problem solving atau pemecahan masalah. Yang keempat ada withdrawing, menarik diri, atau inaction atau diam. Lalu ada dua cara untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu melalui jalur litigasi. Jalur litigasi itu yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-loss solution. Selain litigasi ada non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, musyawarah, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu, terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sebagai mana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut. Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni yang pertama untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Misalnya dalam transaksi jual beli, pihak menjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Di sini tidak terjadi sengketa. Yang kedua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Terus penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan
Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Ahmad Ali mengemukakan bahwa mediator adalah seorang netral dan tidak bertindak sebagai seorang hakim. Dia tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan, malah mediator memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi, dan membuat pilihan, membuat para pihak menentukan solusi mereka terhadap persengketaan mereka. Lalu yang ketiga ada penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Arbitrase berasal dari kata arbitrer yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu menurut kebijaksanaan. Jadi arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir swasta. Ada 3 hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non-litigasi. Yang kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dan yang ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dihasilkan di luar pengadilan umum. Nah, yang keempat adalah penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Terus juga jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu langsung. Kelima adalah penyelesaian sengketa oleh kepala desa. Sama halnya dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa oleh kepala desa juga merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih didominasi oleh hukum adat setempat. Cara penyelesaian sengketa oleh kepala desa sangat aktual dipraktikkan oleh masyarakat di desa. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya jika terjadi suatu sengketa, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan lebih dahulu mengadukan kepada kepala desanya untuk diselesaikan secara damai. Peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam menciptakan suatu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di desa. Apabila terjadi suatu sengketa dalam masyarakat, maka kepala desa atau pemimpin pemerintahan desa bertugas dan berkewajiban untuk mendamaikan persengketaan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat 1 huruf KPP nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Nah, di sini ada quote juga dari Bapak Dr. Haji Saiful Bahri yang berbunyi, urusan kita dalam kehidupan bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi untuk melampaui diri sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri, dan untuk melampaui hari kemarin melalui jejak terpuji hari ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.